Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Selang Rasi WSM, teman-teman. Ya, hari ini kita akan mainan kita terakhir ya di field tercinta kita ini, Gotim. Ini akan dialihfungsikan menjadi MBG ya. Lahan ini akan dibangun dapur makan bergizi. Ini dari pemerintah ya teman-teman, seperti ini. Karena kita di sini lahannya juga meminjam, jadi ya karena kontraknya pas habis, ini dialihfungsikan seperti ini teman-teman. Sudah dirobohkan ya, mau dirobohkan besok. Oke, ini permainan terakhir kita di sini. Oke, selamat menikmati. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi cekipian terakhir dirakit. Saya menggunakan M416 skeleton. Oke. Oke guys, Meki magasinnya copot kok. Orang kenceng. Jadi ini kantornya mau dibongkar ya guys. Jadi MBG. Jadi ini mungkin permainan terakhir di field gedung ini. Oke. Jenengan gedung tengah mas. Jenengan gedung tengah. Oke. Ready. Oke, permainan kita mulai. Di sini ada beberapa kaca yang sudah nggak ada ya guys. Jadi jendelanya itu bolong, jadi bisa masuk lewat situ. Nah ini kita dibagi dua antara sini dan daerah depan itu gedung sebelah. Oke guys, kita untuk dua tim ya, harus saling mencari-cari. Biasanya flanking, tapi untuk flanking itu karena gedung kantor sudah mulai ada reruntuhan dan beberapa juga ada paku ya. Tadi itu sudah saya bersihkan beberapa rank yang ada pakunya, karatan serem ya teman-teman. Ini tadi kelihatan di sana lumayan jauh. Juga unit saya itu bagian mag catch-nya itu rada kendor teman-teman, jadi untuk gerakan kokang depan gerak sedikit, si mag-nya itu, mag eye-nya, blue box-nya itu melorot, jadi kadang nggak fitting. Aduh, hari ini sepertinya kurang begitu mantap ya permainan yang saya rasakan karena unitnya rada nggak fit ya. Ini jadi di situ ada mobil punya warga setempat, jadi biasanya kelihatan kakinya teman-teman, kita shoot kakinya itu. Nah, kelihatan, kita langsung melipir ke sebelah kiri, kita flanking. Nah, kita geser, bukan flanking ya, kita geser untuk mencari posisi yang tepat. Nah, ini kacanya sudah bolong, nggak tahu ini kacanya pecah kenapa, mungkin ada orang-orang rese ya, jadi pecah. Oke, itu masih kelihatan di balik mobil. Kalau yang saya rasakan, misal lagi giliran di gedung ini itu kurang begitu ya, begitu bisa mendapatkan titik untuk menembak ya teman-teman, untuk nge-shoot cari lawannya, karena banyak banget gedung banyak banget tembok seperti inilah penghalangnya. Kalau saya rasakan lebih enak di sana teman-teman, karena di sana lebih luasa untuk kemana-mana ya. Kalau di sini ya cuma maju kanan kiri saja. Nah, ini permainan terakhir, besok sudah nggak ada di sini lagi. Entah nanti kita di mana untuk mencari field barunya, karena nggak tahu, kita belum menemukan field baru untuk Cikibian. Untuk Woodland sudah ada teman-teman. Oke, sambil bermain
kita sambil bercerita ya sedikit tentang permainan di sini. Di teman-teman yang belum atau yang baru saja mendapatkan atau menemukan channel kreasi WSM untuk permainannya. Mas Yudi, untuk Mas yang Yudi, kepengin seberang iki nang ngisor. Ini saya mengarahkan iya ada Jin. tim saya untuk flanking ya, karena di balik bangunan ini nih, reruntuhan ini ada satu ya. Nah ini saya bolak-balik ngetok unitnya teman. Ya jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel saya dan gameplay ini, teman-teman bisa menceknya di playlist apa, Airsoft, di playlist Airsoft gameplay. Di situ semua tak satukan video-video permainan sukirnya teman-teman, seperti itu. Jadi saya dulu di gedung ini itu cuma main speed kibi ya, main speed kibi kalau nggak salah itu 8 orang ya, dengan anak-anak sekitar gedung ini. Tapi sekarang mereka sudah nggak main di sini, entah kenapa. Ya alhamdulillah berkembang, jadi teman-teman airsoft yang lain dari daerah lain ikut main di sini. Sebenarnya sudah banyak planning untuk kedepannya di gedung ini, mau diadakan kompetisi kecil-kecilan, sudah ada palet untuk obstacle, sudah ada mode main malam ya teman-teman. Sekali kita main malam di sini, cuma sayangnya nggak saya record ya, karena videonya kurang bagus teman-teman, karena gelap, jadi nggak saya record dan saya upload ya. Tadinya beberapa kali tak record, coba cuma gelap sekali, jadinya nggak jadi. Takutnya kan percuma juga ya, nggak kelihatan, nggak ada thermalnya soalnya teman-teman. Ya untuk sementara itu, ini karena permainan terakhir jadi saya record. Biasanya yang sudah-sudah itu nggak semua permainan di sini saya record teman-teman, karena keterbatasan. Biasanya kalau ngerekam pakai helm itu pusing kepalanya teman-teman, ini berat ya helmnya, apalagi ditambah handphone ini. HP saya tak taruh di kepala, terus gampang banget kehit karena kelihatan sekali ya. Jadi ini juga nggak semua game tak record karena keterbatasan memori. Padahal game pertama itu tadi sangat seru, sayang banget nggak tak record ya, karena tadi ada battle yang sangat seru. Game pertama, ini game kedua ya, saya record mulai dari game kedua teman-teman. Oke. Akhirnya saya kena hit teman-teman. Google on. Ready. Go. Oke, kita lanjut game berikutnya. Nah ini sekarang kita giliran di gedung sebelah selatan ya teman-teman. Ini lebih terbuka, lebih leluasa untuk pergerakannya. Ini menurut saya lebih enak aja di sini kalau saya sih. Lebih enak di sini, untuk maju ke depannya itu lebih gampang. Nih kalau sudah ada reruntuhan-reruntuhan seperti ini sebenarnya lebih asik ya, lebih menantang loh kalau nggak ada atap-atapnya seperti ini. Jadi footage-nya itu keren, jadi kelihatan terbengkalai sekali ya. Apalagi sekarang bangunannya sudah diruntuhkan. Nanti saya selipkan di akhir-akhir video proses pembongkaran gedung depan ini teman-teman, ada videonya. Ya seperti itulah teman-teman, karena kita sifatnya meminjam ya, jadi ada yang lebih berkuasa kepada gedung ini, yaitu pemerintahan setempat, karena kita meminjam ke pemerintahan setempat. Seperti itu, sudah izin, pas juga isinya habis. Di sini Mas Eko terjatuh teman-teman, lihat, karena saking semangat jatuh ya, hilang keseimbangan teman-teman. Ini Mas Eko dari Cilacap ya, jauh-jauh dari Cilacap. Terima kasih banget Mas Eko, saking semangatnya. Jadi dia belum lama terjun di dunia airsoft. Dia pakai AIK ya, AIK AK ini, AIK AK. Nih, dia juga baru pertama kali main cikibian di sini, dan permainan untuk pertamanya dan terakhirnya di gedung ini teman-teman, buat Mas Eko. Terima kasih buat Mas Eko
yang sudah jauh-jauh dari Cilacap datang ke Banjarnegara. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini footage-nya keren banget ya menurut saya sih, ini view-nya keren nih. Biasanya saya pindah ke depan, loncat untuk merangsak ke depan gedung itu. Nanti sepertinya kalau nggak salah ini saya akan maju nih teman, karena di sana itu deretan jendela-jendela itu sangat menantang sekali. Dan untuk informasi buat teman-teman, ini di hari ini di 17 Agustus kemarin itu hati-hati lang. tim saya itu kalah terus teman-teman. Saya dari awal sampai akhir itu nggak pernah menang. Entah kenapa unit saya kurang oke, skill saya juga lagi ampas-ampasnya. Biasanya juga ampas sih seperti itu. Ya di sini tuh enak sekali ya untuk berlindung. Ya lebih view-nya itu lebih cakep teman-teman ketimbang di gedung yang tertutup sebelah sana itu, yang kelas-kelas itu. Footage-nya kalau dari kamera itu lebih keren aja dari untuk view-nya di sebelah sini, itu kan. Dan itu ada teman juga yang baru datang. Jadi biasanya kita sudah cukup 4-4 atau 3-3 sudah siang, belum lengkap personil, kita udah main duluan. Jadi sembari main sembari nunggu yang datang, nanti tinggal masuk ke tim mana, dibagi. Seperti itu teman-teman. Nah kan ini masih teman saya satu persatu kena hit teman-teman. Jadi ini saya biasa terakhir ini saya dikepung. Kalau nggak tadi di sini saya terkepung oleh beberapa orang, karena di sana itu masih utuh ya, 4 orang. Ada yang flanking juga. Jadi saya ini di sebelah kiri saya ini ada teman-teman. Sebelah kiri saya itu di sebelah tembok hijau. Itu ada 1 orang, terus di gedung sana itu ada 2 orang. Nanti di sebelah kanan saya itu ada 1 orang. Jadi saya itu disergap di sini. Nah ini. Karena sebelum teman saya yang sebelah depan ini kena hit, itu mengonfirmasikan bahwa ada yang flanking. Nah itu tadi ada yang trouble, begitu masuk langsung kena. Ini ada yang flanking dari belakang. Saya langsung waspada, karena kalau saya maju otomatis kena dari sebelah kiri. Kalau saya nggak waspada dari yang depan saya itu akan kena juga. Ada yang flanking soalnya tuh. Di sini saya langsung battle. Langsung adu skill. Nah kalau adu skill seperti ini, kita intinya tenang dan jangan takut kena. Jadi yang penting itu kita aimnya fokus ke aim. Jadi kalau kita asal nembak, asal nge-shoot, otomatis kita nggak kena ya teman-teman, tapi kita yang kena. Kalau kita fokus aimnya, walaupun dia lari pasti kena. Nah ini saya kena dari sebelah kiri nih, dari pintu ini. Nah itu ada yang lari ke sono kan, nah itu disergap. Aduh, di sini terhimpit saya teman dari semua sisi sama Mas Tri. Aduh ini Mas Tri sangat lincah sekali pergerakannya. Nanti ada sesi naik pohonnya juga teman-teman. Oke, ini lanjut. Kita balik lagi di kelas ini, di gedung-gedung. Ya. Ini saya dengan Mas Elang langsung mengobrol apa sih namanya, mengatur strategi. Karena kita katanya langsung mau flanking, tapi nanti Mas Elang kalau nggak tahu itu kena di sini teman. Begitu flanking langsung kena mundur. Oke, saya juga biasanya permainannya flanking, sukanya flanking. Nah, di sini saya mencoba untuk flanking masuk ke kantor sini. Nah ini Mas Elang langsung mundur kena di sini. Nah itu dia itu mau flanking maju ke depan, mungkin nggak berhati-hati. Jadi di sana sudah ada yang nunggu. Begitu Mas Elang nongol, ya udah langsung ke cap, jebret, mundur deh kena pertama. Jadi kalau kita main seperti ini tuh setiap langkah itu harus hati-hati ya teman, jangan gegabah, karena nggak tahu tiba-tiba
Bing bang, di depannya ada orang sudah nungguin. Seperti itu. Kita coba masuk di sini, sangat hati-hati karena di sini banyak banget paku ya. Nih sudah nggak ada obstacle lagi. Biasanya di depan ini ada kaca, ada pintu teman-teman. Jadi sekarang udah nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi harus hati-hati. Nah di sini saya battle dan di sini unit saya mic saya itu melorot mulu, jadinya nggak feeding, banyak nggak feeding. Nah seperti itu. Jadi permainan hari ini nggak begitu menyerukan menurut saya karena unit Jika saya kena mic-nya bilang itu hit ya. melorot jadi gagal feeding, kebanyakan gagal feeding. Seperti itu teman-teman. Sampai saya ketok-ketok ini mic-nya biar kenceng sampai lepas. Ini tak kira itu habis BB-nya. Ternyata mic-nya itu BB-nya itu masih banyak. Karena melorot saja si mic-nya. Mic catch-nya itu adaptor mic mic-nya itu terlalu tebal, jadinya kurang nyokot ya, kurang menggigit si mic catch-nya. Jadi begitu ada gerakan sedikit langsung melorot. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya masih battle. Ini saya lupa di sini kenanya di mana. Karena ini saya posisi ngeditnya udah beberapa hari ya. Beberapa hari baru tak edit jadi lupa. Kadang kalau pulang suki itu capek teman-teman, jadi nggak sempat ngedit. Karena videonya juga banyak banget. Oke, saya kontrol lagi di depan di belakang, takutnya ada flanking juga. Soalnya kalau flanking dari sebelah kanan itu sudah nggak ada pintu ya teman-teman, jadi nggak ada suara, nggak ada obstacle lagi. Jika saya di flanking, ya udah ke gap langsung. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati di sini, sangat hati-hati sekali. Oke, saya mencoba battle, soalnya di sela-sela itu ada target yang nongol ya teman-teman. Di situ saya tungguin lama sekali di sini, itu sampai jatuh. Mic base-nya itu sampai jatuh karena saya getok-getok dari bawah ya, biar kencang si mic-nya. Tuh Mas Yudi udah kena. Saya belok kiri. Oh ini kalau nggak salah master yang di pohon ini. Nah di sini gagal feeding untuk ngesut, lihat. Nah tuh ada yang di pohon kan? Ada tuh, ada yang di pohon, lihat nggak? Tuh depan nih. Nanti saya zoom ya. Nah ini dia, lihat. Master itu di pohon ternyata. Lincah sekali Mastri. Aim saya sampai busuk sekali, nggak kena nih. BB juga nggak naik, kadang gagal feeding, jadinya Mastri kabur. Saya nggak sempat untuk mengenai Mastri. Aduh, sangat lincah sekali itu Mastri. Mastri itu pernah nyemplung di sini teman-teman, sebelah kiri tadi itu ada kolam, pernah nyemplung di situ. Karena saking semangatnya bermain. Saya pindah ke sini karena kalau nggak salah ini saya tinggal terakhir kalau nggak salah. Saya biasanya itu terakhiran teman-teman. Karena seringnya saya pakai mode bertahan, nggak begitu menyerang-nyerang lah. Begitu nyerang udah ada kelihatan posisi kita, langsung kita mundur cari obstacle. Oh masih ada Mas Elang kalau nggak salah. Atau siapa itu? Oh Mas Abbas. Sini masih dengan Mas Abbas. Saya ini hold karena ada sipil. Hold. Ada sipil. Hold. Oke. Hold. Ah sipil guys. Di sini ada Mas Agung Ini Glock pira, Mas? dari Wonosobo, Glock membawa 19 unit GBB ya teman-teman. GBB yang Pakai konverter ya. Saya minjamnya ya? untuk mencobanya. Kit, konverter kit ya. Mantap ini. Konon kit. Oke kita Ranknya juga tes jauh. guys. Mantap. Mantul. Nih. Aduh juga ya. Tuh mantap Aduh ya. bro. Wah mantap. Lihat blowbacknya guys. Baca ngembang ini nih beli main ini. Oke ini kedatangan dari Highlander guys, dari Wonosobo guys. Mas Agung, apa kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah baik. Lama banget nih gudang airsoft Wonosobo ini teman-teman. Oke gas, go! Wah, aduh langsung hit guys.
Oh, nah guys. Di sini Mas Agung baru mulai langsung ke hit teman-teman, karena ya dia pertama kali main di sini, jadi belum tahu seluk-beluk permainan di sini. Jadi dia nggak ngeh kalau di sebelah kanan itu ada yang sudah membidiknya. Begitu dia nongol di pecahan kaca itu, lubang jendela, dia langsung ke hit teman-teman. Itu di sebelah sono. Nah ini Mas Tajudin langsung saya shoot balik, lumayan lincah juga, jadi nggak kena juga teman-teman. Nah di sini langsung unit saya tuh trouble, dan ternyata itu nggak bisa dikokang. Itu ternyata tabung popornya itu geser ke atas, otomatis bagian kokang belakangnya itu mentok. Kirain itu ada yang gancet ya, atau yang apa sih namanya, setak di dalam ya. Ternyata begitu tak tuker, pas permainan selesai tak cek, walah bro, ternyata popornya itu lihat. Nah itu kan, itu popornya naik tuh. Ternyata popornya naik. Kan? Alhasil mentok ya kokangannya ke popor, ke konektor popor. Dan jadi saya meminjam unit BBB-nya Mas Agung. Dan ternyata melambung banget. Susah banget untuk bidik, si BB-nya itu naik terus. Soalnya ini harusnya BB 0,25, tapi Mas Agung pakainya 0,20, jadinya ya naik. Belum setting hop up-nya mungkin. Nah, di sini ya cuma buat gertak-gertak saja ini width-nya, biar pada lari seperti itu ya. Saya tinggal berdua sama Mas Agung di sini. Nah ini saya lari ke kanan nanti untuk menggiring lawan di depan sana untuk lari ke sebelah kiri yang nanti dihadapi oleh Mas Abbas ya. Nah di sini saya menggertak, benar-benar saya asal nembak ini di sini nih. So ada orang saya shoot, saya nggak bisa di aim ya. Sini si BB-nya melambung tinggi banget, parah banget. Jadinya buat gertak saja biar lari ke sana langsung ditangani oleh Mas Abbas. Dan nggak ada hasilnya. Seperti itu, lagi-lagi kayak kena hit di sini teman-teman. Saya pas mau ganti niatnya itu saya lari ke luar bagian ke safe zone sana, itu mau ganti, dari sini kayak hit. Dan di sini saya ke hit, niatnya mau ganti BB 0,25, tapi ya udahlah, di sini saya ke hit dan sudah deh kena. Saya kembalikan lagi ke Mas Agung. Mas Agung. Pas banget hit. Terima kasih. Aduh. Hit. Orang kan dikokang. Dan kita mulai game terakhir sebelum istirahat. Ini teman-teman, nah sudah siang ya. Waktunya biasanya istirahat kita itu jam 11:30 teman-teman, istirahat sembari menunggu waktunya azan zuhur. Oke, saya kembali ke posisi gedung sebelah selatan yang tadinya saya disergap di sini ya teman. Oke, seperti ini teman, langsung tenang. Saya mencoba tenang untuk aim. Yang penting itu kalau battle itu kita harus tenang, jangan takut kena duluan ya, tapi kita fokus mengenai duluan, seperti itu teman-teman. Kalau kita takut kena duluan, otomatis aim kita buruk ya, kacau seperti itu. Monitor elang dilang. Hah? Belakang. Ini sebelah kanan sipil. Kancane dewek. Di sini terjadi insiden friendly fire ya. Apa sih namanya? Jadi Mas Eko itu nembak Mas Elang, padahal Elang itu teman kita sendiri. Tapi posisinya mau flanking pada disut sama Mas Eko. Awas Elang, sebelah kirimu Lang. Ya seperti itulah, karena kita di sini hati-hati sebelah lur kepon kowe Lang.
tandanya itu lagi dicuci, jadi nggak dipakai temen. Jadi susah untuk membedakan, apalagi baru kenal ya. Ya, di sini kita masih berlima ya di gedung ini. Masih berlima, kita mencoba menggiring atau mengacaukan pertahanan yang di sana ya teman-teman. Ini saya menghadapi Mas Tajudin yang di seberang sana di pintu sana. Dia itu tadi berada di jendela yang ada kacanya. Jadi saya suruh untuk keluar dari jendela. Karena posisinya nanti nggak fair ya. Kalau misalkan kita berada di sebuah celah sedikit hanya untuk nge-shoot, itu di sini disarankan untuk keluar dari celah-celah itu ya. Jadi kita tidak boleh menembak dari celah seperti itu teman-teman. Karena ada salah satu yang dirugikan atau tidak bisa battle ya kalau cuma menembak dari celah-celah lubang atau bagaimana. Ya, satu persatu teman saya tumbang ya teman-teman. Di sini ada insiden segala. Nyandol segala ya Allah. Tali sepatu saya kecantol ke red dot teman-teman. Nah di sini saya coba maju untuk mengingatkan kepada Mas Tajudin untuk menghindar dari lubang kaca karena takut juga kacanya sudah ada yang pecah. Takut ambrol juga ya. Kok ora kada dikenani agar tunggono. Nah, saya instruksikan untuk maju ke dekat pintu, nanti battle di pintu ya, di dekat pintu. Karena beliau itu ngesutnya dari lubang kaca, takutnya saya ngesut. Sebenarnya ada lubangnya lumayan besar, ya nggak begitu besar sih. Karena kalau dari dekat bisa disut, kalau dari jauh harus benar-benar aim ya, benar-benar santai. Jadi kalau nggak santai, nah kita takutnya kena kacanya ambrol atau serlem teman-teman. Dan di sini teman saya kembali tumbang 2 sekalian. Jadi di sini saya tinggal terakhir, the last one teman-teman. Saya mencoba bertahan, coba tenang, battle dengan Mas Tajudin di seberang sana. Unit saya trouble ini, nggak naik-naik, nggak feeding si BB-nya. Jadi saya sering-sering ketok-ketok dari bawah ya si mic-nya biar nancep, si BB-nya bisa reload. Nah seperti itu teman, karena trouble hasil saya ke-hit. Ya sudah deh. Nah seperti itu teman-teman. Hari ini kita nggak ada kemenangan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bermain bersama. Terima kasih yang sudah menonton, menyimak sampai akhir. Ditunggu keseruan selanjutnya di lain episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi. Dadah, bye-bye. Terima kasih semuanya.